selamat datang pada perkuliahan pertama mata kuliah statistika spasial. Pada pertemuan ini, kita akan mengenal terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan statistika spasial, serta mengapa informasi lokasi menjadi sangat penting dalam analisis data. Selama ini mungkin kita terbiasa menganalisis data hanya berdasarkan nilai peubahnya, misalnya menghitung rata-rata, membuat regresi, atau menguji hipotesis. Namun, pada statistika spasial, kita menambahkan satu informasi penting, yaitu di mana data tersebut berada. Jadi, statistika spasial bukan hanya membuat peta yang menarik, ya, tetapi mempelajari bagaimana posisi geografis suatu lokasi mempengaruhi dapat pola-pola yang sebenarnya terjadi. Mengapa lokasi itu penting? Nah, sekarang mari kita berpikir sederhana. Misalnya kita ingin membeli rumah, menurut kalian kenapa sih rumah dengan luas bangunan sama tapi memiliki harga yang berbeda jika lokasinya berbeda? Pasti lokasi itu mempengaruhi kan. Artinya lokasi memiliki pengaruh terhadap nilai suatu peubah lain. Contoh lain adalah misalnya penyebaran penyakit. Jika suatu kecamatan mengalami wabah demam berdarah, kemungkinan besar kecamatan di sekitarnya juga pasti memiliki resiko tinggi dibandingkan wilayah yang letaknya lebih jauh. Inilah yang membedakan fenomena spasial dengan fenomena non-spasial. Pada fenomena spasial, lokasi bukan hanya atribut tambahan, tapi merupakan bagian dari proses yang ingin dianalisa. Sedangkan kepada fenomena non-spasial biasanya tidak dianalisa lokasinya. Dan ini adalah perbedaan antara statistika spasial dan non-spasial. Ini tadi dua pertama sudah kita bahas ya, sedangkan untuk fokus analisis biasanya kalau non-spasial itu hanya hubungan secara global saja, sedangkan kalau statistika spasial hubungannya nanti di breakdown berdasarkan lokasinya juga. Dan biasanya untuk non-spasial ini nanti yang kita kenal regresi sederhana atau regresi berganda ya, regresi OLS, lalu ada uji T, uji ANOVA. Sedangkan kalau pada statistika spasial nanti kita akan mengenal yang namanya indeks Moran, spasial regresi atau geographically weighted regression. Pada statistika non-spasial, misalnya kita meneliti hubungan antar jam belajar dengan nilai ujian mahasiswa. Nih, yang kita perlukan hanya data jam belajarnya saja atau nilai ujiannya. Posisi tempat tinggal mahasiswa biasanya tidak kita pedulikan, tidak mempengaruhi model asumsinya. Sebaliknya, pada statistika spasial, misalnya kita ingin menganalisis persebaran kasus suatu penyakit, selain jumlah kasus kita juga membutuhkan informasi lokasi setiap kecamatan atau koordinat wilayah dari kasus yang terjadi. Dengan demikian kita dapat mengetahui apakah kasus tersebut nanti menyebar secara acak atau justru membentuk kelompok-kelompok tertentu. Nah, konsep paling penting dalam statistika spasial adalah ketergantungan spasial atau spatial dependence. Konsep ini berasal dari hukum pertama geografi yang dikemukakan oleh Waldo Tobler. Bunyinya adalah everything is related to everything else, but near things are more related than distant things. Artinya semua hal saling berhubungan, tetapi objek yang berdekatan memiliki hubungan yang lebih kuat dibandingkan dengan objek yang berjauhan. Misalnya tingkat kemiskinan. Jika suatu kecamatan memiliki tingkat kemiskinan tinggi, seringkali kecamatan yang berbatasan langsung juga memiliki kondisi yang hampir sama. Maka fenomena inilah yang disebut dengan autokorelasi spasial. Karena adanya autokorelasi ini, kita sering menemukan pola pengelompokan atau clustering, bukan penyebaran yang benar-benar acak. Konsep inilah yang nantinya akan diukur menggunakan indeks seperti indeks Moran pada pertemuan berikutnya. Nah, heterogenitas spasial. Selain saling berhubungan, setiap wilayah juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Hal ini disebut heterogenitas spasial. Misalnya kita ingin mengetahui penyebab banjir. Mungkin di kota besar penyebab banjir adalah drainase yang tidak baik atau banyaknya gedung-gedung tinggi. Sedangkan
Kalau di kota-kota daerah pegunungan, penyebab utamanya bisa kemiringan lereng atau curah hujan. Artinya hubungan antar peubah tidak selalu sama di setiap wilayah. Fenomena inilah yang disebut dengan non-stationary atau parameter model dapat berubah sesuai lokasi. Karena itu, suatu model global dalam statistika spasial belum tentu mampu menjelaskan seluruh wilayah secara baik. Ini adalah aplikasi statistika spasial di bidang kesehatan, lingkungan, ekonomi, dan sosial. Misalnya di kesehatan untuk mengidentifikasi kluster penyebaran penyakit, di lingkungan untuk pemetaan kualitas udara atau curah hujan. Lalu di bidang ekonomi bisa juga digunakan untuk analisis ketimpangan pembangunan antar wilayah dan harga properti. Dan di bidang sosial, misalnya statistika spasial digunakan untuk melihat pemetaan konsentrasi misalnya kemiskinan dan kriminalitas. Artinya selama suatu fenomena memiliki informasi lokasi, maka statistika spasial dapat digunakan. Nah, ini adalah pilar-pilar tentang ketergantungan spasial yang tadi sudah disinggung ya. Tentang autokorelasi, ini ada autokorelasi positif, contohnya seperti ini. Yang mirip akan mengelompok dengan yang mirip, sedangkan ini adalah autokorelasi negatif. Artinya nilai tinggi berbatasan dengan nilai yang rendah. Nah, ini contoh yang tadi penggambarannya, variasi spasial atau heterogenitas spasial membuktikan bahwa suatu model tidak berlaku untuk semua tempat. Misalnya tentang hubungan antara pendapatan dengan pendidikan. Di kota besar mungkin nilai ini adalah model regresi yang sudah kita ketahui. Misalnya untuk kota besar di sini nilai beta 1-nya 0,9, sedangkan untuk di pedesaan beta 1 untuk pendidikan ini adalah 0,2. Artinya di setiap wilayah akan berbeda model regresinya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tipe-tipe data yang ada pada statistika spasial. Misalnya pertama adalah data titik. Data titik atau poin data adalah representasi lokasi tunggal berdasar koordinat tertentu. Jadi hanya titik saja. Contohnya misalnya lokasi rumah sakit, atau misalnya titik gempa atau lokasi ATM. Analisisnya hanya pola sebaran, kepadatan, dan analisis jarak terdekat saja atau analisis raster. Tipe data kedua adalah data area atau lattice data. Data ini ada representasi dalam satuan wilayah administrasi atau grid ya. Jadi definisinya adalah data yang diagregasikan ke dalam batas wilayah tertutup. Jadi kalau tadi titik, ini adalah wilayah. Contohnya jumlah penduduk per kabupaten atau tingkat pengangguran per provinsi. Analisis yang digunakan dalam analisis data area misalnya adalah autokorelasi spasial dan regresi spasial. Lalu tipe data yang ketiga adalah data kontinu atau geostatistik. Data ini berarti data nilai sebenarnya ada di setiap titik ruang. Nah, ini tadi ya, fenomena yang diubah secara kontinu dalam ruang. Definisinya nilainya ada di setiap titik dalam ruang pengamatan. Contohnya suhu udara, curah hujan, atau kadar polusi udara. Pada data kontinu, nilai sebenarnya ada di setiap titik ruang, misalnya suhu udara, curah hujan, kelembapan, atau kandungan mineral tanah. Namun, kita tidak mungkin mengukur setiap titik di lapangan. Karena itu, digunakan teknik interpolasi, yaitu memperkirakan nilai di lokasi yang belum diukur berdasarkan lokasi yang sudah memiliki pengamatan. Lalu, model geografis manakah yang harus dipilih? Apakah model vektor atau model raster? Dalam sistem informasi geografis atau GIS terdapat dua cara ya. Yang pertama adalah model vektor atau model raster. Model vektor ini model yang menggunakan titik, garis, dan poligon. Contohnya batas kabupaten, jaringan jalan, atau sungai. Model ini sangat baik ketika batas wilayah harus digambarkan secara presisi. Sedangkan yang kedua ini nanti adalah
model raster. Model raster menggunakan kumpulan piksel atau grid. Model ini cocok untuk fenomena yang berubah secara kontinu, misalnya citra satelit, elevasi, suhu, dan curah hujan. Jadi, pemilihan model bergantung pada karakteristik data yang akan dianalisis tadi. Nah, ini ada aplikasi yang ideal, misalnya untuk vektor itu adalah unggul dalam ketelitian batas administrasi, akurasinya tinggi untuk batas yang ditentukan. Sedangkan untuk model raster, efektif untuk fenomena kontinu, terbaik untuk citra satelit dan elevasi. Nah, ini adalah masih lanjutin tadi ya, perbedaan antara model vektor dan model raster. Ini kita bisa lihat untuk model vektor, penggambarannya seperti ini. Dia presisi tinggi untuk objek dengan batas yang tegas. Sedangkan kalau model raster, pendekatan grid untuk memetakan fenomena berkelanjutan atau kontinu. Nah, model raster sangat cocok untuk data tanpa batas tegas yang berubah secara gradual seperti suhu udara, curah hujan, dan elevasi. Nah, kesimpulannya, statistika spasial memberikan alat untuk memahami fenomena-fenomena yang berbasis lokasi secara komprehensif. Dengan mempertimbangkan ketergantungan dan variasi spasial, kita dapat membangun model yang lebih realistis dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Sebagai penutup, hari ini kita telah mengenal konsep dasar statistika spasial ya, secara umum saja kita belajar bahwa lokasi merupakan bagian penting dalam analisis data. Kemudian kita mengenal dua konsep utama, yaitu ketergantungan spasial dan heterogenitas spasial. Kita juga mempelajari ya tadi tentang tipe-tipe data spasial. Pemahaman dasar ini akan menjadi fondasi untuk materi-materi berikutnya. Semoga setelah pertemuan ini kita mulai melihat bahwa setiap data tidak hanya memiliki nilai, tetapi juga memiliki lokasi yang memberikan informasi tambahan yang sangat berharga. Oke, mungkin cukup dulu pertemuan kali ini. Kita akan bertemu lagi di bahasan selanjutnya ya. Terima kasih semua.